Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari US Chess Championship 2024 babak ke-6. Di babak ke-6 kawan sudah tidak ada nama Christopher Yo. Christopher Yo dikeluarkan oleh penyelenggara turnamen kawan. Karena kenapa? Karena setelah kalah dari Fabiano Caruana kawan, kertas notasinya itu, kertas skornya itu kawan, bahasa Jawanya itu diremet-remet kawan. Diremet-remet, keluar dari arena pertandingan dengan emosi, marah kawan, dan sempat memukul videografer atau kameramen kawan, dan sempat juga panitia memanggil polisi. Artikel jelasnya bisa kalian baca di chess.com kawan, bisa kalian translate di Google Translate atau di ChatGPT juga bisa kalian translate artikelnya ini mengenai Christopher Yo ini. Ya, wassalam sekarang kawan ya. Christopher Yo ini karir caturnya di Amerika Serikat. Apakah tahun kedepannya akan diundang lagi oleh panitia? Saya rasanya kok tidak akan diundang lagi ya. Kemarin juga ada kawan-kawan yang ingin mengulas kecurangan Kirill Shevchenko, pemain Ukraina kawan, sekarang pindah ke warganegaraan, pindah federasi ya. Kirill Shevchenko, tapi saya tidak akan ulas kecurangan. Ya, kecurangan isunya ya segitu-gitu aja kawan ya. Kecuali kalau kecurangan yang dimainkan oleh pecatur-pecatur Indonesia, baru akan kita ulas seperti Dewa Kipas kawan. Oke kawan, dari US Chess Championship 2024 babak ke-6 kawan. Di babak ke-6 tidak ada nama lagi Christopher Yo, dan yang dirugikan oleh keluarnya Christopher Yo ini adalah Fabiano Caruana. Setelah memetik kemenangan dari Christopher Yo kawan, kemenangan itu sudah tidak dihitung oleh panitia kawan. Hangus. Jadi semua hasil saat melawan Christopher Yo hangus kawan. Tapi tenang, Fabiano Caruana masih memimpin turnamen ini sampai babak ke-6. Karena di babak ke-6 dia kembali memetik kemenangan kawan. Kali ini korbannya adalah Grigori Oparin. Fabi menang saat pegang putih. Dan hasil yang lain kawan, Leonid Dominguez memetik kemenangan pertamanya atas Abimanyu Mishra. Levon melawan Hans Niemann berakhir remis. Dan Sam Saklan juga memetik kemenangan atas Ray Robson. Kemudian Wesley So remis melawan Sam Sepian. Fabi masih cukup kuat kawan di klasemen sementara. Kemarin sempat unggul 1 poin penuh saat mengalahkan Christopher Yo. Sekarang ya beda lagi kawan, karena sudah hangus poin yang didapat oleh Fabi saat melawan Christopher Yo. Ya sekarang selisihnya cuma setengah poin atas Hans Niemann Moke. Hans Niemann Moke berpeluang untuk juga mengejar Fabi. Masih tersisa berapa game lagi kawan? Tersisa 5 game atau 4 game lagi ya. Oke, permainannya Fabiano Caruana kawan versus Grigori Oparin di babak ke-6, dan Fabi mengawali dengan pembukaan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6. Ada pembukaan Italia gajah C4 dan pertahanan 2 kuda dari Grigori Oparin. Tentu dengan pion D3 yang biasa disusul dengan gajah keluar kawan, peta E7 juga, peta C5 kawan, tapi memilih dengan pion H6. Begitu juga dengan Fabi, tidak rokade dengan pion C3, kuda C3, tapi pion A3. Kita temui jalur sampingan dari pembukaan Italia, pertahanan 2 kuda. Nah, baru sekarang gajah C5, kuda C3, pion A6, berikan tempat bagi gajah bersembunyi juga untuk kontrol peta B5 kawan, dari aktivitas gajah kuda ataupun untuk dukungan pion B5-nya nanti. Ditantang langsung dengan gajah E3, kalian bisa melakukan pertukaran langsung, atau dengan pion D6 menteri E7 bersama gajah kawan, memilih dengan pion D6 dan Fabi mendahului pertukaran gajah pukul gajah untuk merusak struktur pion bertumpuk di lajur C, ambil balik oleh pion D. Kemudian Fabi rokade dan menteri hitam naik ke peta D6. Di sini kawan, Fabi kembali menantang pertukaran kuda D5. Kalau tidak terjadi baku hantam kawan, kuda ini juga siap manuver kembali peta E3, mendapatkan outpost peta F5, kontrol peta G4. Jadi Oparin langsung menukarkan kuda pukul kuda D5, ambil balik oleh pion. Nah, sekarang lajur E semi terbuka. Kuda juga sewaktu-waktu bisa caplok pion E5. Tidak mungkin diambil oleh menteri kawan, nanti ada benteng E1 di lajur E. Tentu kalau kuda ke peta D4, ya seperti inilah yang akan terjadi. Jadi kuda ke E7 sekaligus untuk blokade lajur E ini supaya pion aman, dan nanti ada kesempatan rebut kembali pion putih D5. Menteri E1 bukan dengan benteng kawan. Menteri E1 di sini pion F6 atau kuda G6 juga untuk perkuat posisi pion bagus, pion B5 untuk mendapatkan ruang sisi menteri secepat mungkin dengan tempo ancam gajah, baru disusul dengan pion F6. Langsung bermain dengan pion F6. Nah,
kuda D2 melepaskan pionnya kawan. Karena memang sulit kawan pertahankan pion ini. Mau dengan apa kalian pertahankan pion ini? Dengan menteri, maka ada gajah F5. Tetap sulit. Jadi lepaskan saja kuda D2 persiapan menuju pusat E4 atau persiapan bermain dengan pion F kawan. Dan gajah F5 langkah bagus. Kalau kalian ambil pion ini juga sebetulnya tidak ada masalah. Cuma masalahnya tempo kawan. Putih akan mempunyai tempo bongkar center kalian dengan pion F4. Kalian tidak bisa ambil karena benteng akan ambil. Karena pion kalian dalam posisi kena pin tidak bisa ambil benteng kawan. Nah, saat putih memainkan pion F4-nya, kalian lanjutkan dengan langkah gajah E6 untuk blokade laju E. Siap rebut pion ini. Tentu putih akan baku hantam pion F pukul pion E5, pion F ambil balik pion E5, menteri G3 mungkin kalian tidak bisa rokade pendek, tapi kalian bisa rokade panjang. Salah satu opsi seperti itu, kalau kalian rebut pion ini, kalian susul dengan gajah E6. Tapi gajah F5 ini sangat kuat juga dari Grigori Oparin. Selanjutnya kuda E4, ancam menteri, ancam pion juga di sini mungkin nanti disusul dengan langkah menteri E3, coba rebut pion kawan. Nah, langsung disikat gajah caplok kuda E4 ambil balik oleh pion D. Pion D5 sekarang cukup kuat kawan dengan dukungan pion dari bawah. Baru Grigori Oparin rokade, tapi harus berhati-hati kalau sudah rokade seperti ini, diagonal A2 G8 sudah terbuka kawan. Tinggal bagaimananya nanti bisa mendorong pion D ini. Pion B4 tantang Fabi. Nah, ditolak dengan langkah pion B6. Fabi tetap menukarkan pion B pukul pion C5. Ambil balik oleh menteri. Ancam gajah supaya tidak melakukan discover check. Ancam kuda. Ditantang oleh menteri B4 oleh Fabi. Juga dalam posisi ancam kuda di belakang kawan. Nah, kalian bisa geser raja untuk menghindari diagonal ini kawan. Atau juga melakukan pertukaran. Oparin menahan diri, menteri mundur ke peta D6, Fabi yang mendahului pertukaran menteri pukul menteri D6, ambil balik oleh pion C dan benteng FB1, serang pion, kuda C8 jaga pion, dan selanjutnya bermain dengan langkah gajah E2, siap reposisi sikat kuda untuk rebut pion ini kawan. Ada pion F5, pion F3, selanjutnya benteng naik ke peta A7 di sini disusul Fabi angkat benteng B3 ya untuk segera doubling mungkin kawan. Pion F pukul pion E4, pion F ambil balik pion E4, ada ancaman di sini kawan nanti ya untuk memperlemah pion di lajur B. Benteng C7 menawarkan pertukaran kawan. Ambil pion A6, hitam ambil pion C2. Ambil pion A6 solusi terkuat menurut engine. Kalau ada benteng ambil pion C2, kalian terlebih dahulu tantang benteng F1. Jangan berikan kesempatan benteng hitam menusuk langsung dua-duanya di baris kedua. Tantang terlebih dahulu, mungkin ada pertukaran atau ya sekedar naik peta M4 ya sikat, ambil. Nah, kalian bisa sikat kuda, ambil balik oleh benteng, jangan terburu-buru ambil kawan, angkat raja terlebih dahulu. Gampang, pion-pion ini bisa kalian rebut nanti. Oke kawan, lanjut. Langkah aslinya dengan pion C4. Pion G6. Ada pion A4, pion A5. Benteng C1 untuk proteksi pion dan gajah siap bergerak langsung dihadang dengan pion H5. Pion G3, raja G7, pion H4. Benteng F naik ke F7, raja G2, benteng F6, gajah F3. Benteng F turun ke F7, mondar-mandir kedua pemain, apalagi dengan Grigori Oparin, hanya mondar-mandir dengan bentengnya saja kawan ke F7 ke F6. Nah, sekarang ditantang oleh Fabi supaya tidak mondar-mandir. Rugi kalau remis kawan Fabi pegang putih. Indikasinya Grigori Oparin ingin mengakhiri permainan dengan remis. Oke, benteng pukul benteng F3 ambil balik oleh raja supaya cepat aktif. Kuda E7 kawan. Di sini ada benteng B1 serang pion, ada benteng B7. Raja E3, kuda G8 siap menuju peta F6, pion G4, pion pukul ambil balik, kuda F6 serang gajah, gajah ke E6, kemudian benteng B8. Dorong pion C5, langkah bagus kawan. Ya, kalau tidak disikat kawan, ya pion ini bisa ambil pion ini, bisa lolos ke lajur C. Tidak mungkin diambil oleh pion B, benteng di belakang jatuh.
pion diambil pion C5, sekarang pion ini lolos kawan, pion D6. Nah, pion C4 menyerahkan diri di peta. C4 merupakan opsi terkuatnya, nanti bisa disusul dengan benteng D8, coba rebut pion yang di sini. Kalau ada benteng ambil pion B6, kuda siap berikan backup untuk rebut pion ini. Memilih benteng bergeser ke H8, coba rebut pion H4, kalian bisa ambil caplok pion ini langsung. Tapi Fabi dorong pion D7, benteng ambil pion, pion bisa promosi. Nah, benteng ke B8 yang kuat kawan, backup pion ini. Memilih benteng ke D8, Fabi benteng ambil pion B6. Di sini kawan, raja bergeser ke F8 untuk dekati pion bersama gajah ini. Nah, gajah C4 bagus untuk reposisi gajah nanti peta B5 kawan. Untuk menjaga pionnya, walaupun terlihat di sini pionnya diserahkan kawan, tapi gantinya pion yang ada di peta G6. Gantian pion ini yang lolos kawan. Dan persiapan juga benteng, coba lihat bisa menusuk nanti ke sini, bertukar benteng dan seterusnya. Kalian mungkin akan bisa menang dengan berharap pada pion bebas di lajur H. Memilih dengan langkah raja mendekati pion, raja G7. Dan sekarang gajah B5, proteksi pion lagi-lagi. Kalau sekarang kalian ambil ada benteng B7, posisi kuda kalian dalam posisi kena pin. Jadi raja F7, benteng C6 menyerahkan pion kawan. Kuda ambil pion, tidak bisa lagi menggunakan benteng C7, tapi di sini ada gajah C4 skak. Nah, pion ini bisa jatuh kawan, gantinya di situ. Kalau kalian bergerak ke sini, nah baru kalian bergerak dengan benteng D6. Pin kuda kalian ikuti dengan gajah nanti. Di sini Grigori Oparin melangkah raja E7. Benteng skak terlebih dahulu, raja bergeser ke F7. Benteng ambil pion E5, discover check. Raja mundur ke F8. Benteng E6 lagi-lagi mengancam pion kawan. Di sini ada benteng B8. Ingin menusuk nanti ke depan, blokade di lajur B kawan. Gajah B5 sekaligus ancam kuda. Backup dengan benteng B7, benteng ambil pion G6. Nah, sekarang kuda ke E5 ancam benteng. Setelah benteng G5, Oparin menyerah. Karena pionnya jatuh di langkah berikutnya kawan. Kalau ada kuda D7 ya sikat saja. Ambil, jatuh. Pion kalian ya bisa jatuh dan raja siap mengawal dua pion bebas. Tak perlu kita lanjutkan lagi. Terserah kalian mau melangkah seperti apa. Ya, pion ini target berikutnya dari putih. Oke, itulah kawan kemenangan keempat dari Fabiano Caruana di event ini kawan. Tapi sayangnya kemenangan ketiga dianulir karena lawannya kok bisa ya gitu ya, si Christopher Joe. Kalah kenapa sampai sekesal itu ya. Oke, tak perlu kita ributkan lagi. Semoga permainan dari Fabi ini, dan kita tunggu saja tinggal 5 game yang tersisa kawan. Apakah bisa mempertahankan gelar juaranya? Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.